Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara nih. Kita lanjutkan materi langsung di surat 33 surat Al-Ahzab ayat 35. Ternyata kriteria seseorang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dari dengan apa yang ada. Al-Ahzab ayat 35 surat 33 ayatnya 35. Seperti itu. Si petel satu-satu boleh. Kemarin sudah kita bahas, namun alangkah baik juga kita ulangi lagi. Ya. Pastinya kita semua pengen masuk surga, Bu ya? Iya. Karena pengen masuk surga, sifatnya kekal, Bu. Kalau kita ada orang, ya, nauzubillah min dzalik, ada orang masuk neraka, itu pedihnya karena apa, Bu? Siksa. Karena siksanya. Bukan karena siksanya. Karena selamat. Karena kekal di dalam. Ya, seperti itu. Jangan sampai nih kita ngaji, sholat tiap hari. Karena ada orang sholat, puasa, tapi tetap masuk neraka. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia ketika di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Amal kebaikannya habis. Kenapa? Karena rugi sama orang. Karena pernah fitnah orang, belum sempat minta maaf sudah wafat. Ada orang pernah nipu orang, belum sempat minta maaf, ya sudah wafat. Makanya hati-hati, ya. Makanya kalimat hablum minallah wa hablum minannas, kedua-duanya harus seimbang, harus dua-duanya berjalan. Hubungan kita kepada Allah harus baik, hubungan kita kepada manusia juga harus baik. Jangan sampai ada salah satunya yang kurang baik. Ada orang baik sama manusia, suka mendermakan hartanya, tapi sholat jarang-jarang, puasanya kadang-kadang tinggal seperti itu. Makanya surat Al-Imran, sebelum dibuka itu surat Al-Imran surat 3 ayat 112 dikatakan, duribat alaihimudillah ainama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah dan hubungan manusianya, ya, jaga dengan baik. Makanya kata Allah hina kalau ada orang yang hubungan kepada Allah yang gak baik, hubungan kepada manusia yang gak baik, itu Allah akan hina. Seperti itu. Ya, kita ngaji sama-sama. Karena setiap harinya kita ngaji harusnya lebih baik akhlak kita, lebih baik iman dan takwa kita, lebih baik nilai amal ibadah kita, lebih baik nilai amal soleh kita. Seperti itu. Harusnya lebih baik. Apalagi mohon maaf, ya, yang umurnya udah di atas 50, di atas 60, di atas 70, ya saya katakan bahkan lebih. Ya, harusnya semakin tua makin bersyukur. Kenapa? Dipanjangin umurnya. Dan tatanannya dalam kaidah hadis Rasulullah SAW yang semakin gila. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baiknya manusia bukan khairun nas anfa'uhum linnas saja. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya itu, tapi khairun nas mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang dikasih umur panjang dan dia semakin hari semakin baik amalnya. Jadi yang udah pada udah umur nih, ya ada duit. Tua, saya mah belum tua. Di 50, tapi kan bikin bersih dosanya. Amin. Ya. Makanya salah satu solusinya saya sampaikan, jangan pernah kurang-kurang beristighfar. Gimana saja.
Ya, beristighfar di mana saja. Karena kita sebagai manusia pasti punya dosa. Karena kita nggak pernah tahu dijemputnya kapan ya Bu ya. Iya. Nyiapin diri, sayang diri, karena di dunia ini fana sifatnya. Allah nggak lihat mewahnya seseorang, Allah nggak pernah lihat bandanya seseorang, Allah nggak pernah lihat jabatannya seseorang dan lain sebagainya. Yang Allah lihat adalah ya iman dan takwanya. Tingkat terus nggak seperti itu. Makanya kalau tempoh hari saya sampaikan ciri-ciri orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan. Kita harus jadi orang yang beriman benar-benar. Disebut nama Allah bergetar, rasa takut kita harus dijaga, harus totalitas kepada Allah. Dan apabila dibacakan, disampaikan ayat-ayat Allah, harusnya bertambah kadar imannya. Tuh, begitu. Ya, makanya ya Allah kasih ayat ini nih sama kita, surat Al-Ahzab ayat 35, supaya kita ini dapat ampunan. Bu, kalau kita hidupnya udah dapat ampunan, udah enak banget. Saya katakan, karena kalau udah dapat ampunan, manusia tersebut berhak mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Ada di surat 9 ayat 21-nya itu. Ya, seperti itu. Tapi kita bicara ampunan. Kalau sudah dapat rahmat dan ridho Allah, maka manusia itu layak untuk masuk surganya Allah. Jadi yang nanti masuk surganya Allah karena sudah dapat ridho dari Allah. Ridho itu apa Bu? Ridho apa? Ridho itu apa Bu? Ya, yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita katakan, Allah udah senang sama kita. Itu Allah udah ridho. Ya, itu kayak gitu. Kenapa Rasulullah dijamin ke surga? Kenapa? Karena Allah udah senang banget sama Nabi Muhammad. Kenapa? Akhlaknya mulia. Kita harus bisa begitu gak? Harus bisa. Katanya pengen masuk surga kan? Seperti itu. Mudah-mudahan sih ya jamaah dan mungkin semuanya masuk surga. Amin. Kita ketemu lagi ya. Tapi di sana nggak ngaji Bu? Ya, nggak ngaji. Ngapain? Nggak pakai awal-awal begini lagi. Karena semuanya jadi mudah. Di surga itu nggak ada, mohon maaf, yang mukanya kurang cantik, yang mukanya kurang ganteng. Semuanya ganteng-ganteng, semua cantik-cantik. Dan sifatnya yang luar biasa, kekal. Enak banget kan dengarnya? Enak banget dengarnya. Harusnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Umur kita nggak lama. Selalu saya sampaikan begitu, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan semuanya. Umur kita nggak lama. Ya, batas umur kita nggak lama. Ingat, banyak-banyak ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada orang kita nih, ya ada yang membuat kita kesal dan lain sebagainya, hakikatnya Allah itu yang lagi ngundang orang itu membuat kita kesal kita. Allah itu lagi gerakin, lagi nguji kita supaya kesal. Kayak gitu aja. Iya. Tadi saya datang tuh bocah berantem dengan iman dan amal soleh. Hati-hati, jangan sampai meninggalkan hal-hal yang gak baik ketika kita wafat, termasuk anak. Jangan sampai kita meninggal anaknya belum dibentuk menjadi pribadi yang soleh dan soleha, karena akan pengaruh kepada kubur daripada kedua orang tuanya. Susah dong, jangan bilang susah. Ya, iya makanya, ayo. Kalau saya kan nawarin dulu, dari dulu saya udah nawarin, ayo anaknya ajak ngaji. Ya ngajinya nggak harus sama saya, sama yang lain. Jangan sampai kagak ngaji, maksud saya begitu. Ngaji itu bukan hanya baca, bukan hanya menghafal, tapi harus memahami. Oh, itu aja. Ya, harus memahami betul-betul dan lain sebagainya. Karena kita hampir semuanya punya anak kan, luar biasa. Dan itu amanah, harus dijaga. Nah, ya. Baik, dibuka. Syarat untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dibaca boleh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa
berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sadaqallahul-azim. Kata Allah ya, bukan kata saya. Makanya dibuka ayatnya, dibaca benar-benar, kalau perlu mah diulang-ulang. 10 kriteria itu harus dijalankan. Kalau kita nggak jalani, jangan harap dapat ampunan dari Allah. Ya, kaya-kayanya berat, kaya-kayanya susah, kaya-kayanya gimana? Tapi kalau Allah janjikan ampunan dan kita dijamin masuk surga, jadinya gimana? Ringan. Jangan bilang berat. Jadi ringan. Yang pertama tadi apa? Ibu. Muslim. Yang kedua, mukmin. Yang ketiga, yang taat. Yang benar. Iya, yang benar, yang sabar. Benar, surah 49 ayat 15. Terus? Sabar. 6. Khusyuk. 7. Sedekah. Selalu perempuan dan laki-laki kan? Iya. Berpuasa. Selanjutnya, memelihara kehormatan. Oh, jadi fokus saja udah sama suami. Ya, yang laki fokus sama istri aja. Jangan ngelirik-lirik dan sebagainya. Wajib. Jangan sampai kagak. Mumpung masih hidup, ayo, ini ngomongan saya jadi saksi. Ya, mumpung masih hidup jangan sampai kagak dikerjain. Karena ini baik semua gak? Baik semua. Kalau kita kerjain yang baik semua, kita pun akan menjadi orang baik. Kita akan jadi orang baik. Ya, ayatnya mana? Gak usah banyak-banyak ayatnya. Surat 28 ayat 77, surat 29 ayat 69. Ya, di situ ada kalimatnya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah udah baik sama kamu. Perintah bukan? Perintah. Kalau di surat 29 surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami, menuju keridhaan kami, pasti akan aku tunjukkan. Ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Tuh. Ya. Jadi kalau ada orang baik di muka bumi ini, Allah selalu nintilin, Allah selalu dekat. Ya, orang itu selalu dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal dijaga, dilindungi. Enak nggak dilindungi sama Allah? Iya. Seperti itu. Makanya, ya, napakuri dirinya. Mohon maaf ya, saya nggak ada niat ngerendahin. Bapak ibu bapak, duitnya hilang, emasnya hilang. Kenapa itu? Ngukur diri. Saja lakinya hilang. Ngukur diri. Iya. Semuanya karena hendak Allah kan? Iya. Kenapa? Karena saya punya tetangga. Motor biasa cuma dikunci stangnya doang. Ini yang dirantai digembok malahan hilang. Ya ditinggalin rantai sama gemboknya. Yang kunci stang kagak diambil. Kenapa? Ya motornya jelekan. Semuanya yang bergerak di alam jagat raya ini atas izin Allah, atas gerakan Allah. Allah yang menggerakkan. Seperti itu aja. Ya. Makanya ini semuanya harus jadi orang muslim yang sejati. Muslim yang sejati selalu saya sampaikan. Ya, muslim itu orang Islam. Islam itu jangan ngaku cuma di KTP doang. Jangan cuma sholat, puasa, zakat, haji doang.
Ya, itu belum tentu masuk surga yang begitu. Tapi tunduk, patuh, taat dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah baru dibilang muslim sejati. Ya, seperti itu. Ya. Kalau mukmin, orang yang beriman, pokoknya kalau udah urusan di muka bumi ini mah nih gampang. Sebenarnya orang itu gampang was-was hidupnya, gampang gelisah. Kenapa sih? Nggak nerima apa yang ditakdirin oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, nih yang lebih parah saya katakan, yang lebih fatal. Orang itu banyak kufur nikmat. Padahal ketika lahir kita dulu di muka bumi ini, surat 16 ayat 78 pernah saya sampaikan. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 16 itu surat An-Nahl ayatnya 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Aku keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu aku anugerahkan pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kamu bersyukur. Makanya kita melihat, jangan ngomong syukur aja. Lihat kriteria orang kufur nikmat gimana? Lihat sama-sama. Ayo kita simak, ayo kita kaji sama-sama supaya diri kita senantiasa waspada. Kalau kita setiap harinya bisa makan, bisa minum, nggak ngutang ya maksudnya, boleh sendiri gitu. Ada rezeki yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita, keluarga kita dan sebagainya. Bisa makan tiap hari, bisa minum tiap hari, enak gitu dan sebagainya. Ya, nggak punya utang dan sebagainya. Tapi tidak bisa meningkatkan iman dan takwanya, orang itu hakikatnya sudah kufur nikmat. Ngeri kan? Nah, hati-hati. Ya, ada yang nggak makan di sini tiap harinya? Ada. Oh, semua makan ya. Tapi makannya jarang-jarang kan? Iya. Kalau makan terus Ya berarti benar saya. Karena sesuatu. Ya, percaya saja sama Allah, yakin aja yang Allah takdirkan pasti baik. Saya sempat menyampaikan ilmunya kullu ma qadarallahu khair. Setiap yang ditakdirkan Allah pasti baik. Makanya nggak boleh gerutu, nggak boleh putus asa. Ya Allah, saya hidupnya begini mulu, kagak boleh ngomong begitu. Ya, saya katakan, karena setiap orang nikmat yang Allah berikan itu masing-masing, dan kita nggak boleh iri dengan nikmat yang diberikan oleh orang lain. Seandainya itu tetangga kita, harusnya maka kalau kita mensyukuri Allah dari ahli rasul, alhamdulillah tetangga saya bisa beli mobil baru. Begitu. Doain mudah-mudahan dia menjadi orang yang ahli sedekah. Doain, cakep nggak begitu? Cakep. Iya, tapi bisa begitu nggak? Bisa. Iya, cakep nih, pokoknya kalau dadar mobil mah cakep dah. Iya, soalnya iya cakep-cakep, soalnya nggak ada bapak-bapak. Intinya menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur. Hanya yakin saya katakan. Kalau udah bicara yakin, ya orang kadang-kadang belum terjadi udah mundur duluan. Salah satu orang yang tidak bisa masuk surga dan tidak dapat ampunan, salah satunya apa? Ya, orang yang berperang di jalan Allah tapi dia mundur dari medan perang. Maksudnya paham nggak? Bisa kasih kriteria gini, berat banget ini kriterianya, udah dapat ampunan, udahlah hidup mah asal aja dan sebagainya. Nah, ini mundur dari medan perang namanya. Kagak mau jalanin. Kalau sebelum berperang. Iya, nyerah. Gimana sih? Nyerah sebelum berperang. Kayak gitu aja. Makanya contohnya ada Ubaidillah bin Salul seperti itu, menjadi tokoh munafik. Saya katakan begitu. Maunya enak doang. Di dunia ini mah kita mencari seenak-enaknya, tetap aja terbatas. Ya, enaknya cuma sementara doang. Kalau mau enak selama-lamanya masuk surga. Makanya jangan sampai saya katakan orang ukurnya masuk surga apa tidak, lihat aja di alam kuburnya dapat siksa nggak? Saya nggak ngeliat. Nah itu masalahnya. Kita kan kagak ngeliat. Iya, mati dulu kalau ngeliat. Nah, seperti itu. Masalahnya disiksa terus tuh orang yang dikubur, dan itu nunggu sampai kiamat. Kalau udah dikubur aja disiksa, bagaimana nanti di akhiratnya? Ya, tuh. Sedangkan umur kita cuma sebentar kan? Iya. 60-70 itu nggak lama, Bu. Makanya kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Kita diujinya sedikit, nggak banyak, nggak kayak Nabi Adam.
Mau umurnya kayak Nabi Adam 1000 tahun. Berarti kan ujiannya lebih banyak. Mau umurnya kayak Nabi Nuh 950 tahun. Berarti kan umurnya ujiannya lebih banyak. Begitu. Susahnya tambah banyak. Nah, hari ini kita hidup di akhir zaman, sudah tidak ada Nabi dan Rasul. Ya, ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat udah ada. Bahkan udah banyak. Saya katakan, iya, seperti itu. Kezaliman sudah merajalela, udah banyak sekarang. Pemimpin yang zalim, banyak saya katakan. Seperti itu. Ini karena masih ada orang yang benar-benar beriman. Selama masih ada orang benar-benar beriman, Allah tidak akan kiamatkan dunia ini. Makanya nanti kalau kiamat, itu orang beriman yang sebenarnya udah nggak ada, udah meninggal semua. Ya, kalau kita orang Islam yang sejatinya, 40 hari sebelum kiamat, orang-orang yang benar-benar beriman, ya Allah wafatkan semua. Sisanya orang kafir, munafik, fasik, zalim, ya orang yang buruk-buruk. Tinggal nikmatin hidupnya 40 hari doang. Setelah itu kiamat kubra Allah datangi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa ayatnya? Kalau Allah udah goncangkan bumi, ya Allah udah hancurkan, ya isi bumi dan langit semuanya, apa mau dikata? Ya, kita datang gempa dikit aja udah panik yang luar biasa. Ini kiamat, saya katakan. Ya, makanya siap-siap. Dah, paham ya? Namanya muslim dari tunduk patuh taat dan berserah diri, mukmin, yakin kepada Allah. Kalau udah yakin segala sesuatunya nggak boleh sendiri. Takdir yang diberikan kepada kita, baik dan buruknya, itu hakikatnya itu adalah baik. Seperti itu, ya. Nah, makanya nanti supaya kita diselamatkan nih, khususnya muslim dan mukmin. Tapi saya nggak bahas sekarang ya. Cuma saya kasih oleh-oleh aja. Nanti buka surat Asy-Syu'ara. Ada Asy-Syu'ara, ada Asyura, beda ya. Kalau surat Asy-Syu'ara surat keberapa? 26 bukan? Asy'ara 26. Iya, betul ya? Iya. Jadi jangan salah buka. Ini namanya Asy-Syu'ara. Ada lagi namanya surat Asyura, surat 42. Iya, jauh ya kan? Ayatnya 82 sampai 85. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau mau kita diselamatkan, ya keluarga kita juga mau diajak ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ini diapalin doanya. Ya, saya nggak kaji, ini cuma oleh-oleh aja, ibu apalin. Ya, seperti itu. Makanya kalau doa baiknya yang ada di Quran. Doa-doa yang ada di Quran. Apa Bu? Apa Bu Bina? Namanya sama kan? Ayat berapa? Ayat 82 sampai 85. 82 sampai 85. Oh, nggak kelihatan. Ya. Suratnya 26. Maksudnya ini ntar diapalin. Ya, diapalin doa. Saya nggak bahas ini ya. Ini mau oleh-oleh aja. Ibu ini aja buka. Kalau mau selamat dunia akhirat bukan hanya Robbana Atina, tapi ini. Selanjutnya Bapak lagi. Selanjutnya ibu-ibu saya katakan harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat sama suami. Jangan bilang berat, udah ikutin aja apa yang dikatain suami. Selama dia menyuruh yang baik. Kalau nyuruh yang kagak benar jangan diikutin. Nyuruh nyolong, ya seperti itu dan sebagainya nggak boleh. Nah itu jadi turutin. Nyuruh buka jilbab nggak boleh, awas. Seperti itu. Itu berarti suaminya kagak bener itu yang kayak gitu. Insya Allah di sini mah enggak ya? Iya. Nama Ta'ala ya diperlihatkan surga dan neraka. Kita nggak bahas surga, bahas neraka. Kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka? Faktor utamanya kata Allah, mereka lah yang tidak taat sama suami. Sekarang bagaimanapun ya, ibu dapat suami kayak gimana, ikutin aja selama dia nyuruh yang baik. Nyontoh, misalkan nyontoh, jangan dibalikin. Contoh nih ya, kajian, yang nyuruh bakal ke sholat, dibalikin. Kita sholat aja ya. Jangan dibalikin. Kita sholat aja udah. Sholat aja. Abang nyuruh doang, sholat kagak. Kan gak boleh begitu, biarin aja.
Iya, kita gede Kalau tahun niatnya 29. ngingetin itu gimana? Ah? Misalkan suami juga nggak sholat, tapi niatnya ngingetin. Iya, tapi dengan cara yang makruh. Nggak boleh. Ngomongnya beda. Kalau ngomongnya abang nyuruh doang, tapi kagak, itu kagak makruh. Tapi nadanya nggak misalnya ya. Iya, bikin saat itu juga. Kita habis sholat baru ngomong pelan-pelan. Ya, abang udah makan bang, ambil usap-usap tuh, kepalanya, itu hanya berlaku kepada wanita. Wanita itu masuk surganya amat sangat mudah sekali. Lebih gampang daripada laki-laki. Saya tanggung jawab keluarga. suka selingkuh bagaimana, Tas? Ya, apalagi begitu. Tuh, Tas yang saya Saya duluan, saya jawab duluan. Jangan sampai dilongkang orang. Setiap orang pribadinya beda-beda. Dari dulu udah ada. Ada orang yang istrinya masuk neraka, suaminya masuk surga. Ada nggak? Ada. Siapa itu? Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Ada yang dibalik nggak? Ada. Istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Fir'aun sama Asia kan? Iya. Kalau dua-duanya masuk neraka, ada Abu Lahab. Itu surat tabat. Abi Lahab watab dengan Ummu Jamil istrinya, dua-duanya masuk neraka. Nah sekarang dua-duanya masuk surga ada? Ada banyak kan yang begitu. Nabi Ibrahim alaihi salam istrinya berapa? Dua. Siti Sarah sama Hajar, dua-duanya taat. Akur tuh dua-duanya juga begitu. Enak banget dengarnya. Makanya sekarang begini. Allah yang lebih tahu dengan kadar iman kita. Nah makanya selalu flashback ke kita. Dulunya kita ngapain sehingga kita berjodoh dengan suami yang seperti itu. Dulunya ngapain? Sekarang terima aja, udah takdir dari Allah. Karena tugas kita hari ini memperbaiki diri. Iya kayak gitu aja. Iya. Kalau tadi istri selingkuh dan sebagainya, hari ini juga detik juga, ya. Kalau ada suami selingkuh itu wajib harus diceraikan. Benar tidak? Istri selingkuh, suami selingkuh, maka istrinya harus sabar. Beda kan? Iya. Makanya disitulah curang bener benar ya? Iya. Makanya lihat, ada nggak nomor 5? Nah, sekarang ibu punya suami yang kayak gimana pun tetap harus sabar, ladenin aja, kayak gitu aja. Karena nanti ketika hisab tetap masih. Kalau ibunya soleha, mohon maaf, saya ngisi di Bekasi itu tempat pembuangan sampah. bisa mati capek ya. Bisa mati beliau. beliau. Lewat situ. Dan ya orang kaya nih mah misalin nebar intan berlian atau emas batangan dan sebagainya yang puluhan kilo dan lain sebagainya ditempel di tumpukan sampah itu, kira-kira orang masih berbudi? Ngerti nggak maksudnya? Kita kalau misalkan memang ibu benar-benar berlian, benar-benar solehah, ya disandingkan, mohon maaf, seorang suami yang luar biasa bejatnya kayak Fir'aun, saya katakan, lihat Asia. Tetap Allah lindungi, tetap Allah jaga. Mohon maaf, saya bukan ngomong jorok. Ketika Fir'aun ingin menggauli istrinya, itu selalu diganti dengan iblis. Dia bergaul dengan iblis, tidak pernah bergaul langsung dengan Asia. Siapa yang punya begitu? Jadi nggak pernah dia bergaul suami istri dengan Asia langsung, karena Allah nggak redo Asia seorang perempuan suci digauli oleh seorang Fir'aun yang sangat bejat. Laki-laki kita yang ini sedang mau bergaul kita nggak jadi ya. Nah, yang namanya orang hidup, saya katakannya, selagi kita masih hidup nih belum wafat, pasti Allah turunkan masalah. Turunkan masalah ya, turunkan masalah, turunkan ujian, dan nilainya adalah kita harus sabar. Kalau udah saya sampaikan nilai sabar, masya Allah pahalanya. Surat 39 ayat 10, innama yuwahum bighairi hisab. Orang yang mampu bersabar hidupnya di muka bumi ini, pahalanya tanpa batas, dan Allah sempurnakan pahalanya nanti di akhirat, dan orang itu jaminannya masuk surga.
Bu, kalau udah dijamin masuk surga, emang kurangnya apa? Jangan ada kekurangan. Emang ada para sahabat yang ujian jaringan? Kalau kita lagi pergi, kita pergi dah ke mall. Kan begitu. Nggak bener. Memang kayaknya pedih banget kata kita. Makanya ibu buka lebar-lebar, buka mata ibu lebar-lebar. Surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ayatnya begitu kata Allah, bukan kata saya. Yang menurut ibu itu buruk bisa jadi ya dalam pandangan Allah itu baik buat ibu karena ladang amal. Karena kalau ibu udah baik banget, udah masakin, udah begini, yang ngurusin suami dan sebagainya, suami ibu zolim, ibu ya itu dalam rangka dibersihin dosa-dosanya lebih cepat itu. Luar biasa. Kalau kita nyapu kan lama. Ini ada mesin yang cepat bersihin. Kok ngomong begitu lagi? Ya bagaimana? Ya hari ini saya dakwah acara sono, acara sini dan sebagainya. Hampir tiap hari, besok ada. Besok hari apa? Oh, enak kita. Ya Allah, saya katakan. Makanya banyak-banyak istighfar. Memang ketika kita diberikan kesulitan menjalani, disitulah keikhlasan kita belum totalitas. Ya, makanya kalau sudah belum totalitas, makanya banyak-banyak merenung diri, banyak-banyak mentafakuri diri. Apa saya salah, apa saya seperti itu. Makanya dosa yang lalu itu belum tentu dapat ampunan. Makanya kalau ada orang ya masih sulit sholat malam, sulit baca Quran tiap hari, sulit berbuat baik setiap hari karena Allah tidak izinkan, karena di dalam dirinya, di dalam hatinya ya lebih dominan dosa-dosa daripada kebaikan. Hati-hati ya. Ngomong banyak sebenarnya, kayaknya mah 2 jam ya. Tapi bagaimanapun karena saya Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 Muhammad wa ala alihi Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana min ajlina ya Allah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.